Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau sharing terkait dengan satu atau beberapa aplikasi yang sangat mendukung untuk marketing Instagram kita ya. Jadi dalam mengelola sebuah akun Instagram, terutama akun publik, teman-teman jangan hanya berpikir bikin konten gitu kan, tapi tidak pernah dievaluasi, ya, tidak pernah dianalisa. Padahal eh, mengukur sesuatu eh, itu berhasil atau tidak, itu harus perlu ada evaluasi atau harus perlu ada analisa, begitu ya. Nah, apa sebenarnya tools atau alat bantu untuk menganalisa akun Instagram kita? Ada banyak tools ya, tapi yang kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah tools untuk membantu marketing, di Instagram kita. Saya contohkan di sini ya, studi kasusnya adalah akun saya, akun yang kita garap bersama-sama @jodohfisabilillah ya. Sekarang posisinya adalah 1.600 kiriman atau postingan, kemudian 73.000 pengikut atau follower, kemudian 75 yang diikuti. Nah, kalau saya selama ini memang menggunakan alat bantu untuk menganalisa, mengevaluasi dari performa akun saya, ya, beberapa akun saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya contohkan akun Jodoh Fisabilillah ya. Nah, apa alat bantu itu? Yang pertama ini. Ini fungsinya sebenarnya nanti sama ya. Teman-teman nanti bisa lihat di browsernya teman-teman semuanya atau dicari namanya ini proiconsquare.com ya. Nah, ini saya versi trial ya. Saya belum belum berani untuk membeli yang akun pro ya. Jadi ini versi trialnya. Ini menu dari icon square ini cukup lengkap ya untuk menganalisa ya. Ini di sini kan kalau kita arahkan ke sini mouse-nya, kemudian di sini ada dashboard, analytic, publishing, conversation, listening, plan and pricing, suggest idea, support and tools dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk menganalisa, ya kita klik sini aja, klik analisa. Nah, ada macam-macam di sini. Ada overview, overview itu berarti semuanya nanti performa dari mulai dari engagement gitu, dan seterusnya. Nah ini kemudian ini per masing-masing, ada engagement, ada community, ada reach, ada profile activity, ya, storage dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau kita pengen tahu bahwa akun kita itu sehat atau enggak gitu kan, ada hasilnya atau enggak gitu ya, kita harus lihat di situ. Jadi kalau misalnya kita bikin akun kemudian kita biarin aja, kemudian nggak ada analisa, ya percuma kan gitu kan. Kita berarti nggak marketing ya, cuman posting-posting aja. Pokoknya nambahin follower gitu begitu. Nambahin follow nambahin follower itu memang interaksi, tapi ada yang lebih interaktif dari sekedar nambah follower ya, yaitu adalah posting yang postingan itu kemudian mengandung interaksi gitu. Jadi apa namanya istilahnya traffic gitu. Nah kita lihat coba ya di iconosquare.com ini apa yang kita bisa lihat atau dapatkan di sini. Jadi misalnya overview. Ini akun saya ya, contohkan overview dari akun saya Jodoh Fisabilillah. Ini secara umum ya, lihat di sini angkanya bisa dilihat. Ada 73 tadi, udah sesuai dengan tadi ya. Followernya, follower evolutionnya, jadi penambahan followernya. Ini kita bisa lihat ya, kita bisa setting ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa setting misalnya last day, apa namanya, 6 ya, atau selama 7 hari ke belakang itu begitu. Kita bisa juga selama 1 bulan, selama atau setelah bulan ke belakang, kemudian 30 hari, 3 bulan dan seterusnya, atau selama 1 tahun juga bisa ya. Atau ini bulan sebelumnya gitu ya, previous month ya. Nah, kalau ini kebetulan saya setting di 7 hari belakang. Last day, last day begitu ya. Maka yang keluar adalah hasilnya ini, overview-nya ya. Jadi total followernya kita bisa lihat kan.
ternyata follower kita itu menambah selama 1 minggu itu 1,6. Nah, kan gitu. Nah, nanti kalau misalnya punya teman-teman, dianalisa kemudian kok, di sini angkanya merah, ya berarti itu menurun, follower evolusinya menurun, ya. Ini secara persentasenya kenaikannya 2,18 gitu. Kemudian, nah, jadi kalau kita butuh data traffic ya di sini nih, ya. Impression, reach, sama engagement. Nah, ini 3 ini penting ya. Jadi impressionnya adalah 688 ya, K. Ini naik dari performanya dari periode sebelumnya, gitu begitu. Periode 7 hari sebelumnya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya ini naik. Kemudian reach-nya juga naik. Naiknya ini kalau di sini 12,5, ini 11,08 ya. Ini secara persentase. Kalau ini average engagement rate per post. Jadi rata-rata engagement per post ya. Itu menurun atau minus ya. Cuman memang di sini angkanya udah besar ya. 2,18 itu besar. Tapi seharusnya bisa lebih besar atau kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya ini turun. Turunnya minus 3,11 ya. Jadi 2,18. Kemudian average engagement and reach per post, alhamdulillah ini naik ya angkanya 6,1 atau 6,11% ya. Naik dari periode sebelumnya naik 2. Jadi ini kalau dikurangi dengan ini maka masih minus 1 gitu ya. Kemudian apa yang kita bisa lihat juga adalah follower growth ya. Kenaikan followernya ini kita bisa lihat. Jadi ini masih di tanggal 13 ya hari ini. Ya masih cukup baik performanya, artinya secara ini kurva ya masih ke atas terus ya, kita usahakan tetap terus ke atas. Kemudian average engagement rate ya history itu juga sama. Ini kenaikan rata-rata history orang engagementnya ke di akun ini ya. Paling tinggi adalah pada tanggal 9 bulan 6 tahun 2020 ya. Oke. Kemudian dari recent media. Jadi media yang dipost. Ini kita bisa juga pilih teman-teman ya. Jadi ada pilihan mau ini kalau ini per hari kayaknya. Jadi per post hari ini gitu ya. Kemudian kalau mau dipilih yang paling banyak like-nya, sort by most like ya. Atau list recent. Nah, gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Nanti di sini juga bisa pilih teman-teman. Mau yang foto atau yang video atau yang all gitu, atau yang carousel ya. Ya, itu. Jadi ini di sini bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya dilihat dari tingkat yang like, yang paling tinggi mana postingannya. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang paling banyak like-nya yang ini berarti yang video. 4 hari yang lalu. Ini gambar 3 hari yang lalu ya. 1 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Jadi ini 5 gambar atau 5 video yang mencapai likes paling banyak. Ini yang disebut engagement itu di sini nih. Engagement rate-nya 15,3. Ya gitu. Nih. Jadi kalau dilihat dari 5 ini yang paling tinggi. Jadi memang video itu memang menarik. Tapi tidak hanya sekedar video, tapi juga video yang kalau di contoh kasus ini adalah video Satvelik ya, Satvelik tentang apakah menikah itu harus dengan dia ini bukan vlog ya semacam dia menyampaikan sport ya tentang menikah itu apakah harus dengan dia. Nah ini di remake sama admin ya sama bagian desain kemudian diposting gitu. Jadi gitu. Kemudian story juga bisa dilihat di sini. Ini juga bisa dipilih juga berdasarkan impression. Nah, misalnya gitu. Most impression. Jadi berdasarkan most impression mana yang paling tinggi 7 hari terakhir. Nah, ini bisa dilihat. Ya, ini yang paling tinggi. Postingan tentang tentang member. Gitu. Oke, ini jadi story itu harus dimainkan juga ya tiap hari ya, teman-teman. Itu
Kemudian media posted selama 1 minggu ini naik, persentasenya. Likes-nya juga naik, ya angkanya tidak merah maksudnya begitu, di sini tidak minus. Kemudian komennya juga naik, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, itu tools namanya Icon Square. Nah ada satu lagi tools yang ingin saya share kepada teman-teman juga, namanya adalah Sprout ya, sproutsocial.com. Nah ini sproutsocial.com. Ya ini sama sebenarnya sama Icon Square. Jadi di sini kita bisa masukkan akun-akun Instagram kita. Ini saya contohkan beberapa akun Instagram saya. Ini yang saya analisa adalah jodoh fisabilillah ya. Dari segi apa yang kita bisa lihat, overview-nya hampir sama ya, impression, engagement ya, profil. Ini saya setting selama 1 minggu ya, 1 minggu. Kemudian Instagram publishing behavior ya, maksudnya kebiasaan untuk mempublish di Instagram postingan misalnya begitu. Nah, ini ada yang publish di carousel-nya ini menurun misalnya. Kemudian untuk publish video ini landai gitu ya. Ya, kemudian ini naik turun. Ya, gitu. Jadi hampir sama sebenarnya antara. Nah, tapi bedanya memang kalau di sini ada hashtag gitu ya. Ada analisa tentang hashtag. Jadi Instagram outbound hashtag performance. Jadi ini most used hashtag. Jadi hashtag yang kita pakai ya. Misalnya ini yang paling tinggi yang hashtag menikah muda. Selama ini top hashtag menikah muda ya itu dipakai ya. Itu engagement-nya yang paling tinggi adalah 33.000 gitu. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Dipakai, misalnya kita pakai hashtag yang kemudian memang most gitu ya, yang cukup terkenal gitu. Most populer. Itu ini tidak tahu kenapa engagement-nya tidak keluar ya. Jadi kok 0%. Nggak mungkin kalau tidak ada engagement ya. Atau memang datanya nggak kebaca sama dia. Gitu teman-teman. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kalau kita bikin akun Instagram atau apalagi kita berbisnis di Instagram ya, atau mungkin teman-teman bikin akun dakwah ya, akun dakwah di Instagram tapi nggak dianalisa, nggak dievaluasi, itu sama aja bohong gitu. Maka saya kasih ini tools bocoran ya, saya kasih tools bocoran yang bisa melihat performa akun kita, bisa mengevaluasi, lalu nanti kira-kira strategi apa yang kita mau pakai kalau kita sudah tahu evaluasi dari akun-akun kita itu seperti ini. Itu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.